Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semua diberkati. Doa saya untuk Bapak Ibu semua hari ini dan hari-hari selanjutnya, Bapak Ibu pasti diberkati. Karena apa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Hari ini saya ingin sampaikan satu tema, yaitu asupan otak dan hati. Asupan apa yang kita masukkan di dalam otak kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itulah sesungguhnya yang masuk di dalam pikiran kita. Setelah kita masukkan semua asupan itu yang kita kelola dalam pikiran kita, di dalam hati kita, terus kita tindakan atau kita lakukan itu. Artinya begini, semua tindakan kita, semua apa yang akan kita lakukan, itu tergantung daripada asupan yang masuk dalam diri kita. Kalau kita makan makanan yang sehat, tentu asupannya masuknya sehat. Tapi kalau kita makan makanan yang tidak sehat, yang masuk ke dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tentu hal-hal yang tidak sehat. Bagaimana asupan Bapak Ibu semua? Bagaimana dengan HP kita? Isi HP kita apa saja? Bapak Ibu kalau kita lihat nih yang suka scroll TikTok ini ya. Sekarang ini orang pokoknya yang penting HP deh ya. HP itu dompet bahkan ketinggalan kita tidak takut nih. Tapi kalau HP ketinggalan, wah urusannya panjang karena semua pekerjaan ada di situ, apa-apa ada di situ. Kalau kita ada M-Banking juga ada di situ. Jadi lebih berharga HP ini. Bahkan ada orang-orang tertentu lebih baik kehilangan yang lain, materi yang lain daripada HP. Nah, HP ini menjadi asupan bagi otak kita, bagi pikiran kita, maupun bagi hati kita. Apa yang Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu scroll itu yang masuk dalam pikiran kita. TikTok seperti apa? Klip seperti apa? Berita seperti apa? Kalau Bapak Ibu suka membaca politik, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu adalah politik. Kalau Bapak Ibu membuka atau melihat atau memperhatikan membaca sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tentu yang masuk adalah tidak ada manfaatnya. Drakor yang kita lihat bukan berarti Bapak Ibu, oh, wah ini nyinggung ya apapun itu ya. Tapi yang jelas semua yang kita lihat, kita perhatikan, Bapak Ibu suka sinetron, yang masuk dalam pikiran kita adalah ya sinetron itu. Sehingga segala sesuatu di kehidupan yang real, itu seolah-olah kita menyamakan kehidupan real itu dengan sinetron, saudara. Kalau Bapak Ibu suka melihat atau melihat klip atau film atau TV atau serial apapun juga tentang sinetron, baik itu sinetron Indonesia atau drakor. Karena apa? Pola pikir kita isinya adalah hal seperti itu. Sebaliknya kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, tentu pikiran kita sendirilah yang berperan penting atas tindakan kita. Kenapa? Karena memang yang masuk hal-hal yang positif. Asupan-asupan yang kita makan, yang memberi makan pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Itu yang akan menjadi tindakan kita. Hati-hati Bapak Ibu, apa yang menjadi asupan pikiran kita itu penting. Kalau asupan pikiran kita atau makanan yang kita masuk dalam pikiran kita semua yang negatif, yang kurang bermanfaat, atau yang apatis dengan Tuhan, bahkan saat kita mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan atau pendeta yang besar sekalipun, kita mendengarkan di telinga kita, tapi pikiran kita belum tentu menerima khotbah tersebut. Karena apa? Yang masuk dalam pikiran kita itu mengacaukan atau menutupi semua kebenaran yang kita dengar. Sebaliknya, kalau asupan yang masuk dalam pikiran kita hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal firman Tuhan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan, mau yang khotbah siapapun juga. Atau yang kita mendengar atau melihat hal-hal yang positif yang mungkin orang tersebut khotbah bukan khotbah yang hebat, mungkin bukan hamba Tuhan yang terkenal. Tapi kalau itu positif, yang kita kelola pun akan menjadi positif dan tindakan kita akan menjadi positif. Percayalah, asupan itu berakibat kepada tindakan kita
tidak jauh dari aktivitas kita. Bahkan kalau mau jujur, yang masuk itu akan menjadi tindakan kita, menjadi kebiasaan kita, dan akhirnya nanti menjadi masa depan kita. Kenapa? Karena dimulai dari yang masuk ini, saudara. Ini ayat yang saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah membacanya. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini yang positif, semua yang benar, ini masukin dalam pikiran kita, asupan yang baik dalam pikiran kita, makanan yang baik. Semua yang mulia itu masuk dalam pikiran kita. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu semua asupan atau makanan yang baik untuk pikiran kita. Kita berkata, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang baik, yang positif itu biar memenuhi pikiran kita, sehingga berakibat pada aktivitas dan tindakan kita menjadi positif juga. Dan itu yang Tuhan mau. Filipi 4 ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, semua yang masuk itu, dan apa yang telah kamu dengar, yang masuk dalam diri kita, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi semua masukan-masukan yang positif itu, bukan yang negatif. Yang negatif mulai ditinggalkan, mulai disingkirkan. Semua yang positif itu menjadi makanan kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi otak kita, memenuhi hati kita. Alkitab berkata, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Filipi 4 ayat 7 berkata demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Betapa hebatnya Allah kita. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Semua yang positif masuk dalam diri kita, sampai akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Sehingga tentunya kalau kita sudah menyadari ini semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya untuk menyenangkan hati Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa biar pikiran kita, hati kita, mata kita, semua panca indera kami ini Tuhan boleh dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Makanan-makanan, asupan-asupan, gizi-gizi yang baik, sesuatu yang menyenangkan hatimu, yang sedap didengar, dan yang lainnya itu hal-hal yang menyenangkan Engkau, boleh kami makan dan berakibat kepada tindakan kami untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Allah itu melingkupi setiap kami semua. Terima kasih, hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.